To the point, tanpa tedeng aling-aling, berpijak dan berpihak pada kebenaran. Kondisi keuangan pusat keamiran LDII saat ini dilaporkan sedang dalam kondisi kritis dan krisis. Situasi benar-benar di ujung tanduk. Kas keuangan pusat terkuras habis untuk tujuan pencitraan dan beri luhur kepada pemerintah dan tokoh masyarakat, lembaga negara, dan tokoh agama. Situasi ini menjadikan pusat keamiran LDII dalam situasi tidak kondusif. Tenaga sabilillah yang selama ini bekerja di lingkungan pondok di pusat keamiran yang menjadi korban. Berbulan-bulan mereka tidak menerima gaji sebagaimana biasanya, dan dengan satu alasan klasik yang dilontarkan oleh para pembesar kepada mereka, yakni kerjakan amal soleh dengan niat karena Allah, moga-moga Allah paring rezeki yang lancar dan barokah. Sebuah alasan klasik yang memaksa mereka bersedia diperbudak oleh keamiran yang situasinya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Beberapa tenaga seperti tukang yang bukan orang sabilillah, ya, orang yang biasa di ini pusat, istilahnya kalau di Kerawang itu orang yang berdikari, atau orang yang dari marga barokah, jumlahnya ada 6 orang itu sudah dirumahkan. Mereka tidak lagi bekerja sebagai tukang di Pondok Sumber Barokah. Kemudian untuk Senkom yang jaga keamanan itu ada 12 personil, itu mereka dirumahkan. Itu beberapa informasi yang saya dapatkan. Terus untuk dapur pondok yang biasanya ada 3, yang satu untuk siswa, satu lagi untuk penghuni atau orang sabilillah, terus yang satu lagi untuk keluarga pengurus dan tamu. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari rekan-rekan, itu sekarang dapurnya tinggal 1. Seperti itu informasi terkait Pondok Sumber Barokah. Suasana di pusat keamiran saat ini bukan hanya dikacaukan dengan aliran dana yang menurun, tetapi juga diperparah dengan situasi yang tidak kondusif akibat saling curiga di antara para pembesar keamiran pusat. Saat ini setidaknya ada 3 kubu yang saling mengintai, saling menyimpan kartu as, saling menyimpan rahasia dan kelemahan dari masing-masing kubu lawan. Masing-masing kubu itu adalah kubu yang loyal kepada Bapak Imam, kita sebut sebagai kubu Sendiko Dawuh. Mereka adalah orang-orang yang setia dan loyal kepada Bapak Imam sebagai pemegang kendali keimaman, yakni Sultan Aulia yang didampingi adiknya sendiri yang memegang kekuasaan atas keuangan pusat. Lalu kubu Gus Lukman yang memegang data-data dan informasi penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh keluarga imam terhadap dana persenan, dam haji, kurban pusat, dan lain-lain. Kita sebut saja kubu kedua ini sebagai kubu Al-Belantiki. Dan kubu ketiga adalah kubu para ustadz dan mubalik-mubalik, termasuk para guru-guru pondok yang sesungguhnya telah memahami bahwa mengkafirkan kaum muslimin sebagaimana yang dijadikan pemahaman umum di dalam keamiran LDII selama ini adalah salah. Kubu ini juga sudah memahami bahwa baiat kepada Bapak Imam bukan syarat sahnya keislaman. Dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan di dalam lingkup LDII
yang sudah mereka kantongi. Di dalam kubu ini juga berdiri para generus yang pernah berguru di Harummain bersama para paku bumi yang dinonaktifkan. Kubu ini kita sebut saja sebagai kubu Mubalik. Meskipun mereka saat ini belum bergerak dan belum bisa bermanuver karena sumber penghidupan mereka masih tergantung kepada keimaman pusat. Namun, ketika kubu ini semakin hari semakin memperkuat posisi masing-masing, terutama merespons situasi yang terjadi di dalam keamiran LDII yang saat ini semakin krisis. Ditambah lagi dengan kondisi kesehatan Bapak Imam yang semakin menurun. Ketiga kubu ini masing-masing telah mengambil ancang-ancang untuk merebut jabatan keamiran pusat dengan secara diam-diam menetapkan calon pengganti imam dari kubu masing-masing. Yang menjadi korban adalah tentu jamaah lapisan bawah. Mereka terus diperas, dikuras, terutama untuk menutupi keuangan pusat yang saat ini semakin menipis. Sementara biaya operasional pondok semakin membengkak, dana untuk kelancaran budi luhur dan menggambuhi pejabat yang juga tidak sedikit. Sementara pemasukan dari Isron semakin hari semakin berkurang, seiring semakin banyaknya jemaah LDII yang menyatakan diri keluar, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Meskipun saat ini keamiran LDII tidak lagi menonaktifkan pengurus-pengurus yang ketahuan berbeda pemahaman, namun hal itu tidak berpengaruh baik kepada situasi internal LDII yang justru semakin memperburuk keadaan. Karena banyaknya warga LDII yang secara fisik masih berada di dalam lingkungan LDII, masih aktif mengikuti semua kegiatan pengajian maupun kegiatan keorganisasian, namun mereka sudah mengetahui berbagai bentuk penyimpangan yang ada di dalam LDII, termasuk penyimpangan tentang kewajiban membayar persepuluhan. Sehingga hal ini yang menyebabkan aliran dana yang masuk ke kas keamiran pusat LDII semakin menukik tajam. Imbas dari situasi kritis dan krisis ini menyebabkan keamiran LDII mengambil sejumlah keputusan untuk merampingkan tenaga amal soleh, istilah untuk para petugas atau orang-orang LDII yang mengabdikan diri kepada pondok LDII seperti di Pondok Pusat Kediri, Karawang, Pondok Gede Jakarta Timur, dan Pondok Gading. Sebagian dari tenaga amal soleh itu dirumahkan, sementara sebagian yang lain dikurangi gajinya. Bahkan dilaporkan beberapa dari mereka mengeluh belum menerima gaji sejak beberapa bulan terakhir ini. Untuk beberapa informasi yang saya dapatkan, untuk ukhro alhamdulillah sudah dibayarkan. Cuman untuk beberapa tenaga seperti tukang, jumlahnya ada 6 orang itu sudah dirumahkan. Mereka tidak lagi bekerja sebagai tukang di Pondok Sebar Barokah. Kemudian untuk Senkom yang jaga keamanan itu ada 12 personil, itu mereka dirumahkan. Itu beberapa informasi yang saya dapatkan. Untuk menutupi defisit keuangan di pusat keamiran itu, saat ini keamiran juga menyatakan kesiapan untuk menerima penyaluran zakat mal, zakat fitrah, dan berbagai bentuk sedekah dari luar LDII, khususnya warga-warga muslim yang bermukim di sekitar pondok-pondok pesantren keamiran LDII. Sekian celotehan.